Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pengolahan elektronik. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan sistem pengolahan elektronik. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis pengendalian dalam sistem pengolahan elektronik. Yang kedua, mengenai risiko dan ancaman yang mengintai. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga keamanan sistem. Dan yang keempat, proses audit untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Jadi, tetap ikuti video ini sampai selesai ya. Baik, mari kita mulai dengan memahami jenis pengendalian dalam sistem pengolahan elektronik. Bang Andi, bisa dijelaskan lebih lanjut? Pengendalian dalam sistem pengolahan data elektronik merupakan elemen penting untuk menjaga integritas, keandalan, dan keamanan data. Ada 3 jenis pengendalian utama. Yang pertama, preventif. Yang kedua, detektif. Dan yang ketiga, korektif. Yang memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, berikut adalah penjelasan lebih kompleks mengenai masing-masing jenis pengendalian tersebut. Yang pertama, ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau ancaman. Pengendalian ini diterapkan sepanjang proses pengolahan data, terutama sebelum data masuk ke dalam sistem komputer. Unsur-unsur penting pengendalian preventif meliputi yang pertama, otorisasi data sumber, yaitu memastikan bahwa hanya data yang telah disetujui oleh pihak berwenang yang dapat diproses. Yang kedua, konversi data. Konversi data mengubah data dari format manual menjadi format yang dapat dibaca oleh mesin untuk meminimalkan kesalahan input. Yang ketiga, penyiapan data sumber. Dokumen sumber harus disiapkan dengan teliti sebelum diolah oleh sistem komputer. Yang ketiga, ada turnaround documents. Dokumen ini digunakan untuk menciptakan ketelitian dalam penyiapan masukan yang akan diproses. Yang keempat, formulir bernomor urut. Penggunaan formulir bernomor urut membantu mencegah kehilangan atau penggandaan dokumen. Yang kelima, ada validasi masukan. Nah, sistem ini melakukan pemeriksaan otomatis terhadap data yang dimasukkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Dan yang keenam, yaitu pemutakhiran arsip dengan komputer. Arsip induk diperbarui secara otomatis berdasarkan file transaksi yang telah divalidasi. Nah, selain itu, pendekatan seperti defense in-depth menggunakan lapisan pengendalian berulang seperti firewall, autentikasi biometrik, dan token keamanan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap ancaman eksternal. Yang kedua adalah pengendalian detektif. Pengendalian detektif berfungsi untuk mendeteksi masalah yang telah terjadi dan memberikan petunjuk mengenai lokasi serta sifat masalah tersebut. Contoh penerapannya meliputi 1. Rekonsiliasi kas dan audit periodik. Proses ini membantu menemukan ketidaksesuaian antara catatan keuangan dan aktivitas aktual. Yang kedua yaitu control totals. Menggunakan total control untuk memverifikasi konsistensi data keluaran dengan data masukan. Yang ketiga yaitu output check. Memeriksa kewajaran format dan isi data keluaran untuk memastikan tidak ada kesalahan selama pemrosesan. Yang ketiga yaitu label dan dokumentasi. Nah, ini bertujuan untuk memberikan
identifikasi unik pada dokumen atau file untuk melacak sumber masalah. Nah, pengendalian detektif lebih mahal dibandingkan preventif karena dilakukan setelah masalah muncul. Tetapi sangat penting untuk mendeteksi ancaman yang tidak terelakkan. Nah, yang ketiga adalah pengendalian korektif. Pengendalian korektif bertujuan untuk memperbaiki dampak dari masalah atau ancaman yang telah terjadi. Yang pertama, pemulihan data. Mengembalikan informasi yang hilang atau rusak melalui backup data atau sistem pemulihan bencana. Yang kedua, perbaikan sistem informasi. Memperbaiki kesalahan entry atau bug dalam sistem informasi untuk memastikan kelangsungan operasional aplikasi. Yang ketiga adalah analisis akar masalah, yaitu melakukan investigasi mendalam terhadap penyebab utama masalah sebelum mengambil tindakan korektif agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Yang keempat, pendistribusian data yang ditolak, yaitu mengelola data masukan yang ditolak oleh komputer agar dapat diperbaiki dan diproses ulang oleh staf terkait. Tindakan korektif biasanya lebih mahal dibandingkan preventif maupun detektif karena melibatkan pemulihan dari kerusakan sistem atau kehilangan data. Di ketiga jenis pengendalian ini, yaitu preventif, detektif, dan korektif, itu berfungsi sebagai fondasi dalam menjaga keamanan dan efisiensi sistem pengolahan data elektronik. Pengendalian preventif berfokus pada pencegahan awal. Pengendalian detektif memastikan masalah teridentifikasi dengan cepat, sedangkan pengendalian korektif memberikan solusi atas dampak negatif dari masalah tersebut. Nah, implementasi yang efektif dari ketiga jenis pengendalian ini dapat mengurangi risiko operasional serta meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Wah, menarik. Tapi tentu saja di balik kemudahan dan efisiensi pengolahan elektronik, ada juga risiko dan ancaman yang perlu kita waspadai. Jessie, bisa dijelaskan lebih lanjut? Risiko dan ancaman dalam sistem pengelolaan elektronik bisa berasal dari faktor internal maupun faktor internal. Beberapa ancaman yang sering terjadi itu ada 3. Yang pertama, serangan cyber. Yang kedua, kesalahan manusia. Dan yang ketiga itu bencana alam. Nah, serangan cyber itu seperti hacking, malware, ataupun phishing yang dapat menyebabkan pencurian data. Yang kedua, itu adalah kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu seperti salah input data ataupun kehilangan perangkat penting. Ketiga, bencana alam, dan itu tidak bisa dihindari seperti gempa bumi atau banjir yang dapat merusak infrastruktur teknologi informasi. Untuk itu, mitigasi resiko sangat penting seperti melakukan backup data dan meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Setelah mengetahui berbagai macam ancaman yang mungkin terjadi, tentu saja kita juga harus mengetahui bagaimana cara melindungi sistem elektronik aman. Nah, Nur Syahira akan menjelaskan strategi keamanan dalam sistem pengolahan elektronik. Setelah mengetahui berbagai ancaman yang mungkin terjadi, tentu kita harus tahu bagaimana cara melindungi sistem agar tetap aman. Nah, saya akan menjelaskan strategi keamanan dalam sistem pengolahan elektronik. Keamanan data dalam sistem informasi akuntansi berfungsi untuk melindungi informasi keuangan dan operasional perusahaan. Ini
Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dalam sistem informasi akuntansi pertama adalah penggunaan lapisan keamanan teknis. Ini termasuk enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pengelolaan hak akses untuk melindungi data saat berpindah antar sistem dan saat disimpan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur keamanan. Organisasi harus menerapkan kebijakan ketat untuk menangani penggunaan sistem informasi akuntansi dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan digital. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak eksternal dengan memastikan bahwa ketersediaan layanan cloud memiliki keamanan yang tinggi dan mematuhi regulasi keamanan data yang berlaku juga untuk melindungi data sensitif. Yang ketiga adalah pengendalian akses dan keamanan informasi. Pengendalian akses merupakan langkah kunci dalam menjaga keamanan informasi. Ini melibatkan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses aset informasi, serta mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pengendalian keamanan informasi dalam pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem juga harus menjadi bagian integral dari proses. Yang keempat adalah teknologi enkripsi. Enkripsi adalah salah satu metode paling efektif untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data dalam sistem informasi akuntansi. Dengan mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat, enkripsi membantu menjaga keamanan informasi baik saat disimpan maupun saat dikirimkan melalui jaringan. Yang kelima adalah audit pemantauan dan keamanan. Melakukan audit secara berkala terhadap sistem keamanan dan privasi data sangat penting untuk memastikan bahwa standar keamanan dipertahankan seiring waktu. Ini juga membantu dalam mendeteksi potensi kelemahan atau ancaman terhadap keamanan data. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat mengurangi resiko pelanggaran keamanan dan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mereka aman dari berbagai ancaman cyber yang ada. Keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga membangun kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Agar sistem tetap berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standarnya, audit perlu dilakukan secara berkala. Najwa bisa dijelaskan bagaimana proses audit dalam sistem pengolahan elektronik. Baik, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari audit dalam sistem pengolahan elektronik. Yang pertama, mengevaluasi keamanan, efektivitas, dan kepatuhan sistem. Prosesnya meliputi yang pertama, perencanaan audit, menentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan bukti melalui wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Selanjutnya ada evaluasi keamanan, menguji sistem untuk mencari celah keamanan. Yang selanjutnya ada pelaporan hasil untuk menyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adanya audit ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem mereka selalu dalam kondisi optimal dan sesuai dengan standar keamanan. Nah, Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus nyata yang pernah terjadi terkait mengenai sistem pengolahan elektronik. Teman, silakan ceritakan. Baik,
Misalnya sebuah perusahaan e-commerce mengalami serangan ransomware yang mengenkripsi seluruh database pelanggan. Karena tidak memiliki backup yang aman, mereka terpaksa membayar tebusan untuk mendapatkan kembali data mereka. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa perusahaan harus memiliki sistem kemampuan keamanan yang kuat, backup data secara berskala, dan menggunakan sistem mendeteksi ancaman lebih dini. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengolahan elektronik harus dikelola dengan baik agar tetap aman dan efisien. Mulai dari menerapkan pengendalian yang tepat, memahami risiko yang ada, menjaga keamanan sistem, hingga melakukan audit secara berkala. Semua ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan lancar. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan data dan sistem elektronik